singkat FPI dibubarkan. Nggak apa-apa, besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Organisasi itu membahayakan negara. Secara ideologi, saya tidak akan kompromi. FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kabar Harian mengabarkan. Di depan ulama, Pangdam Jaya melempem, ngaku tak pernah menganggap Habib Rizik dan FPI sebagai musuh. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengaku tidak pernah menganggap Habib Rizik Syihab atau Front Pembela Islam sebagai musuh. Disebutkan HRS sama seperti masyarakat lainnya, mereka yang dianggap sebagai musuh menurut Dudung adalah ucapan-ucapan yang memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa. Dudung mengatakan dirinya tidak pernah mengajak bahwa FPI atau yang lain itu sebagai musuh atau menganggap Habib Rizik juga sebagai musuh juga tidak ada. Justru yang dimusuhi adalah ucapan-ucapan yang mengajak dan yang nantinya akan memperkeruh persatuan dan kesatuan bangsa. Demikian ucapnya dalam acara ngopi bareng Pangdam Jaya di Kodam Jaya, Jakarta Timur. Dalam acara tersebut tampak hadir sejumlah ulama, di antaranya Wakil Ketua Komisi Dakwah Majelis Ulama Indonesia atau MUI, Ustadz Fahmi Salim. Pendiri Al-Fahmu Institute ini menghimbau agar pemerintah membangun dialog dengan imam besar FPI HRS. Komunikasi yang baik antara ulama dan umaroh atau pemerintah akan menyejukkan suasana keumatan di tanah air pada masa pandemi ini. Menurutnya, pengerahan kekuatan TNI dan penggunaan perangkat lainnya adalah pendekatan yang tidak tepat. Semua rindu suasana keagamaan yang damai di tengah pandemi ini. Di hadapan para ulama, Dudung mengakui HRS adalah orang yang berilmu luar biasa. Ia juga menjelaskan pihaknya hanya mewaspadai ucapan dan tindakan Habib Rizik Syihab yang berpotensi membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia. Menurut Dudung, ajakan revolusi akhlak oleh Rizik Syihab patut dihindari karena bisa menyebabkan retaknya persatuan bangsa, sehingga pihaknya harus bersikap tegas karena ancaman merusak persatuan dan kesatuan Indonesia. Dudung diketahui sempat mengancam pembubaran FPI yang dipimpin oleh HRS. FPI dinilai sudah merasa dirinya paling benar. Setibanya HRS ke Indonesia, ia langsung menyerukan revolusi akhlak kepada para jemaat dan pengikutnya. Kemarin ancam bubarkan FPI, Pangdam Jaya sekarang malah klarifikasi ucapannya. Pernyataan Panglima Komando Daerah Militer Jayakarta, Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman soal Front Pembela Islam atau FPI mengundang polemik. Selain menilai FPI semau gue, Dudung menyebut bisa saja FPI dibubarkan. Soal pernyataan itu, Dudung akhirnya buka suara. Ia menyampaikan jika perlu, kalau perlu bubarkan saja FPI. Demikian kata Pangdam Jaya. Dudung pun menegaskan maksud pernyataannya tersebut adalah beberapa waktu lalu ikhwal pembubaran FPI jika hal tersebut diperlukan. Menurutnya, TNI tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pembubaran atas suatu organisasi. Di kesempatan yang sama, Kepala Pusat Penerangan Kapus Pen TNI, Majen TNI Ahmad Riyad menjelaskan, pernyataan pembubaran FPI adalah melihat konteks ada pemasangan baliho. Selain itu, Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto sama sekali tidak pernah menyerukan untuk membubarkan FPI. Sebelumnya, Majen TNI Dudung Abdurrahman mengatakan, dirinya lah yang memerintahkan sejumlah pria berbaju loreng untuk menurunkan baliho bergambar pimpinan FPI Habib Rizik Syihab. Tak hanya itu, Dudung juga menegaskan pemerintah bisa saja membubarkan FPI jika diperlukan. Pernyataan tegas itu disampaikan Pangdam Jaya melihat pemasangan baliho bergambar Habib Rizik disertai pesan bermuatan ajakan revolusi dan provokatif. Menurutnya hal itu mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman sudah bertemu pimpinan FPI Jakarta di markasnya. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengaku tidak ada masalah dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Pangdam Jaya Majen TNI Dudung Abdurrahman mengaku tidak ada masalah dengan organisasi kemasyarakatan Front Pembela Islam atau FPI. Bahkan Dudung juga mengaku sudah bertemu dengan pimpinan FPI DKI Jakarta.
digelar di markas Kodam Jaya pada pekan lalu atau sebelum pihaknya menggelar apel di Monas. Dalam pertemuan tersebut, Dudung mengatakan dirinya mengajak pihak FPI untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Lebih lanjut, Dudung menyinggung soal keagamaan agar jangan merasa paling benar sendiri. Dia mengingatkan hal tersebut demi menjaga keutuhan NKRI. Dudung sebelumnya mengakui memerintahkan jajarannya untuk mencopot spanduk dan baliho bergambar Rizik Syihab yang tersebar di wilayah ibu kota. Atas perintah tersebut, sejumlah pasukan TNI berpatroli dari kawasan Monas hingga Selipi untuk mencopot spanduk dan baliho Rizik Syihab. Informasi terakhir yang disampaikan Dudung, setidaknya sudah 900 spanduk yang menampilkan gambar Rizik Syihab telah ditertibkan oleh aparat gabungan sejak akhir September 2020. Dudung juga mengingatkan Rizik dan FPI agar tidak mengganggu persatuan di wilayah Jakarta. Sebab akan ada konsekuensi jika mencoba mengganggu persatuan di wilayah Kodam Jaya. Bahkan Dudung menyebut lebih baik FPI dibubarkan. Pangdam meminta FPI memahami aturan yang berlaku. Dudung menegaskan aparat akan lebih tegas menindak FPI jika ormas tersebut kembali melanggar hukum. Dudung menyebutkan FPI tidak bisa seenaknya sendiri. Dudung ralat ucapan bubarkan FPI, tidak bisa. Panglima Daerah Komando Militer Jaya atau Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman jadi sorotan karena ucapannya yang mengancam membubarkan ormas. Panglima Daerah Komando Militer Jaya atau Pangdam Jaya Mayor Jenderal TNI Dudung Abdurrahman jadi sorotan karena ucapannya yang mengancam pembubaran Ormas Pembela Islam atau FPI. Ucapan Dudung pun jadi kontroversi. Jenderal Bintang 2 itu pun meluruskan pernyataannya. Ia mengatakan kalau TNI tak bisa bubarkan FPI. Kan saya sampaikan kalau perlu bubarkan kan? Begitu kan FPI itu? Kalau Pangdam TNI tidak bisa membubarkan, itu harus perintahkan, ujar Dudung saat konferensi pers di Kodam Jaya, Jakarta Timur, Senin 23 November 2020. Dia menekankan maksud ucapan soal pembubaran FPI hanya kalau perlu. Namun, kata dia, kewenangan pembubaran itu tak dimiliki TNI. Saya katakan kalau perlu, kan begitu. Bukan kita, tidak ada kewenangan TNI, tutur Dudung. Sebelumnya, Maijen Dudung geram terhadap aktivitas FPI yang diduga memasang baliho penyambutan kedatangan pimpinannya Habib Rizik Syihab di sejumlah titik lokasi ibu kota termasuk Petamburan, Jakarta. Dudung menyampaikan demikian kepada awak media usai acara apel pasukan di Monas, Jakarta, Jumat 20 November 2020. Dudung awalnya menjawab pertanyaan wartawan soal video viral di media sosial, yaitu sejumlah orang berseragam TNI menurunkan baliho Habib Rizik. Ia mengakui aksi pelucutan baliho itu dilakukan oleh prajurit TNI yang berdasarkan perintahnya. Ada orang berbaju loreng menurunkan baliho Habib Rizik. Itu perintah saya, ujar Dudung. Ia menekankan prajurit TNI dikerahkan karena petugas Satpol PP kepayahan mencopoti baliho Habib Rizik. Usai dicopotin Satpol PP, FPI menurutnya kembali memasang baliho-baliho tersebut. Dudung menegaskan pihaknya tak segan mengambil tindakan jika FPI masih berani memasang baliho atau spanduk yang tidak sesuai aturan. Dia bilang aparat TNI akan bergerak jika ada ajakan atau provokasi yang mengganggu. Dia bilang aparat TNI akan bergerak jika ada ajakan atau provokasi yang mengganggu keamanan negara. Ia dengan geram jika masih tak bisa diatur, maka FPI sebaiknya dibubarkan. Kalau perlu, FPI bubarkan saja itu. Bubarkan saja. Kalau coba-coba dengan TNI, mari. Sekarang kok mereka ini seperti yang ngatur-ngatur sesukanya dirinya sendiri. Saya katakan itu perintah saya, ujarnya. PA 212 ke Dudung. Siapa yang mau dibubarkan? Monas 212 kosong. Pangdam Jaya Maijen TNI Dudung Abdurrahman menegaskan TNI dan Polri akan menindak tegas massa jika tetap menggelar reuni 212. PA 212 menegaskan tidak ada pelaksanaan reuni 212 pada 2 Desember mendatang. Kan kita sudah bilang ditunda, kok masih nggak paham? Kata Ketua Umum PA 212, Slamet Ma'arif kepada wartawan, Senin 23 November 2020. Slamet mempertanyakan masa yang akan dibubarkan, sebab dia memastikan tidak akan ada masa 212 di Monas.
Siapa yang mau dibubarkan? Kan Monasnya 2120. Hehe, katanya. Lebih lanjut, Slamet juga menyinggung pelaksanaan reuni 212 pada waktu yang tepat jika terjadi kerumunan pada Pilkada 2020. Dia mengatakan pihaknya belum bisa memutuskan dan akan melihat perkembangan COVID-19. Ya, kita masih lihat situasi dan kondisi sampai Pilkada besok.